Halo, selamat datang di video pembelajaran modul matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas geometri ruang untuk menemukan konsep jarak titik, garis, dan bidang. Apa aja sih pokok bahasan yang ada di geometri ruang pada video kali ini? Yang pertama, ada kedudukan titik, jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, dan jarak antar dua garis dan bidang yang sejajar. Lalu seperti apa sih pembahasan dari poin-poin ini? Yuk simak pembahasan selanjutnya. Bahasan yang pertama ada kedudukan titik. Kedudukan titik dalam geometri terdapat dua kedudukan, yaitu kedudukan titik terhadap garis dan kedudukan titik terhadap bidang. Untuk memahami kedudukan titik terhadap garis, kita bisa lihat pada gambar ini. Dapat dimisalkan kabel listrik adalah suatu garis dan burung adalah titik pada gambar 1.1 burung. Nah, maka dapat dikatakan bahwa tempat hinggap burung pada kabel listrik merupakan sebuah titik yang terletak pada suatu garis. Nah, ilustrasinya dapat dilihat pada gambar 1.1b titik pada garis. Lalu untuk memahami kedudukan titik terhadap bidang bisa kita lihat pada gambar ini. Permisalan, kotak abu adalah bidangnya dan A dan B adalah titiknya. Untuk lebih memahami lagi tentang kedudukan titik, mari kita coba contoh yang satu ini. Di sini terdapat kubus ABCDE FGH. Lalu yang ditanyakan adalah titik sudut kubus apa saja yang terletak pada bidang DCGH dan titik sudut kubus apa saja yang berada di luar bidang DCGH. Nah, mari kita lihat bidang DCGH. Titik apa yang terletak pada bidang DCGH? Nah, yaitu D, C, G, dan H. Nah, di sini kan bakalan ada garis lurus DC, GC. Nah, terdapat titik pada garis. Nah, itulah disebut titik sudut kubus yang terletak pada bidang. Nah, lanjut titik sudut yang berada di luar bidang DCGH. Nah, mari kita lihat bidang DCGH. Nah, DCGH ini titiknya ada D, C, G, dan H. Nah, berarti yang di luar bidang DCGH adalah A, B, F, dan E. Karena itu tidak berada pada bidang DCGH. Selanjutnya kita akan membahas jarak dalam geometri ruang. Namun sebelum membahas itu, kita harus mengetahui dulu prasyarat-prasyarat apa yang harus kita ketahui sebelum mempelajari jarak dalam geometri ruang. Yang pertama, proyeksi titik ke ruas garis belum tentu ke tengah-tengah garisnya. Apa maksudnya? Nah, misalkan di sini ada segitiga berwarna pink dan proyeksinya dibelah gitu, garis ke tengah-tengah gitu. Nah, itu salah, itu nggak boleh. Ini nggak bisa langsung ke tengah-tengah garis. Kenapa? Karena dia bukan segitiga sama sisi. Solusinya bagaimana? Nah, kalau kita mau proyeksi ke tengah garisnya, kita harus identifikasi dulu itu segitiga apa, sembarang atau segitiga sama sisi. Nah, yang boleh adalah segitiga sama sisi, seperti segitiga berwarna merah ini yang ada cekas hijaunya. Nah, pada segitiga berwarna merah ini, dia kan siku-siku. Nah, kalau siku-siku berarti dia harus menggunakan teorema Pitagoras. Nah, kalau yang ini penting untuk diketahui dalam permasalahan bangun ruang kubus. Yang pertama kita harus mengetahui diagonal sisinya. Gimana cara kita tahu? Nah, pada bidangnya ada diagonal yang terletak pada bidang yang sama. Contohnya seperti apa? Contoh seperti garis simetris A ke C, B ke D, atau E ke G, atau F ke H. Nah, itu adalah garis simetris yang merupakan diagonalnya. Untuk bangun ruang kubus, panjang sisi-sisinya selalu sama. Namun, berapakah jarak A ke C dalam bangun ruang kubus? Untuk bangun ruang kubus, diagonal sisinya kita cukup menambahkan akar 2 saja. Misalkan sisi AB adalah A, maka sisi AC sama dengan A akar 2. Sedangkan untuk diagonal ruang, dia tidak terletak pada bidang yang sama, jadi garisnya tuh selalu menyeberang pada bidangnya. Contohnya seperti garis bidang CE, BH, AG, EC, DF, dan lainnya.
Lalu berapa nilai untuk CE? Nah, untuk diagonal ruang kita cukup menambahkan akar 3 saja untuk diagonal ruang. Jadi berapa nilai CE? Berarti A akar 3. Untuk permasalahan segitiga kita bisa menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini kan segitiganya ada 2. Nah, kita tulis dulu untuk segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama itu garis kuning ini kita tulis dulu rumusnya. Luas segitiga setengah dikali alas kali tinggi. Nah, kita tulis dulu setengahnya. Nah, segitiga yang pertama ini alasnya apa? Berarti alasnya adalah A dikali tingginya apa? Tingginya adalah B, sama dengan kita tulis rumus segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua ini alasnya apa? Alasnya adalah C. Lalu tingginya apa? Tingginya adalah D. Nah, di kedua sisi ini ada yang sama kan? Berarti kita coret aja. Jadilah rumusnya adalah A kali B sama dengan C dikali D.